Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanyain ke saya masalah anuitas ya. Jadi sekarang saya mau ngejelasin anuitas ini lewat video ini ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang ibu akan jelaskan. Nah, untuk video yang ini ibu akan fokus ke tabel pelunasan anuitas. Jadi di soal latihan di tugas yang minggu sekarang itu ada beberapa soal untuk pelunasan anuitas kan ya. Nah, ada yang ditanyakannya tentang pinjaman awal tahun ketiga, ada juga yang ditanyakan tentang bunga, ada juga mungkin nanti di soal-soal yang lain kalian akan menemukan pertanyaan tentang angsuran dan sisa pinjaman. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan kameranya goyang karena ini ibu pegang sendiri kameranya, jadi mohon dimaklum. Nah, yang pertama itu kalian harus tahu dulu pinjaman awalnya. Kalau sudah tahu pinjaman awalnya, terus nanti bunganya juga sudah kalian ketahui, itu nanti kalian akan ketemu nilai anuitasnya. Nanti kalau sudah ketemu dua nilai ini, sisanya kalian akan bisa menghitung semuanya. Nah, supaya lebih paham, ibu pakai pulpen warna lain ya. Nah, jadi pertama kalian isi dulu yang sekiranya kalian tahu dari soal. Nah, di sini untuk angsuran sudah ada 1 juta, pinjaman awal tahun kedua 11 juta, dan sisa pinjaman akhir tahun 9.850.000. Nah, sisa pinjaman akhir tahun dengan pinjaman awal tahun ini mereka saling berkaitan. Gimana saling berkaitannya? Sisa pinjaman akhir tahun itu berarti pinjaman awal tahunnya dia. Gitu. Nah, berarti di sini kita bisa ngisi 9.850.000 karena sama dengan sisa pinjaman akhir tahun. Nah, berarti di sini pun sisa pinjaman akhir tahun pertama itu sama dengan pinjaman awal tahun yang kedua. Jadi di sini kita isi 11 juta. Karena sama kan? Ya, karena sama. Jadi sisa pinjaman akhir tahun ke-1 itu sama dengan pinjaman awal tahun kedua dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ya yang itu. Jadi kalian isi dulu yang sekiranya kalian ketahui. Nah, terus sisa pinjaman dengan angsuran ini sama dengan pinjaman awal tahun. Kenapa bisa kayak gitu? Kalian kan misalkan nih minjem ke bank 1 juta, terus kalian akan mengangsur setiap tahunnya itu ya misalkan 200.000. Berarti setelah pinjaman awal yang 1 juta kepake itu diangsur 200.000, berarti kan sisa pinjamannya 800.000 ya. Sedangkan di sini sisa pinjaman akhir tahunnya 11 juta, angsurannya 1 juta. Berarti 1 juta ditambah 11 juta itu jadi pinjaman awal tahun. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, kita tahu pinjaman awal tahun ke-1 itu sama dengan sisa pinjaman tahun ke-1 ya, ditambah dengan angsurannya juga angsuran yang ke-1. Nah, kalau misalkan pinjaman awal tahun yang kedua, berarti angsuran yang kedua ditambah dengan sisa pinjaman akhir tahun yang kedua juga.
gitu ya. Nah, pinjaman awal tahun ketiga itu sama dengan angsuran yang ketiga ditambah sisa pinjaman tahun ketiga juga. Bisa dipahami? Ya. Berarti 11 juta ditambah 1 juta jadinya 12 juta. Nah, udah ketemu pinjaman awal tahun pertama. Nah, terus bunga di sini. Kalau yang namanya bunga itu pasti dicari dari pinjaman awal tahun. Ini tiga kotak yang kosong ini diisinya dari mengalihkan 15% kali 12 juta. Ya. Jadi yang ketiga, bunga 15% itu sama dengan pinjaman awal tahun dikali 15% atau 15/100. Tinggal dihitung ya. 12 juta dikali 15%. Nah, 12 juta dikali 15%, kalian bisa hitung sendiri ya, di kalkulator boleh, atau mau coba hitung manual juga itu lebih baik. Jadi 1.800.000 rupiah, jangan lupa ya. 1.800.000 rupiah. Nah, itu bunga 15% tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga pun sama menghitungnya seperti itu. Nah, terus ya dihitung ya, 11 juta dikali 15% dan 9.850 dikali 15%.